Kahoot dong. Jonathan. Tunggu. Ada Ada pertanyaan nih, pertanyaan. Jonathan. Waduh. Ada pertanyaan lagi nih. Jualan, dibacain tolong. Oke, ini ada pertanyaan ya dari Jonathan Hartanto. Permisi dok, mau nanya, kalau pada pasien CKD, kira-kira kapan indikasi pemberian kalitake dan Bignat ya dok? Oke, mantap. Thank you. Jadi aku Kalitak kan ini ya potassium binding agent kan kalau nggak salah ya. Itu yang per oral kan. Nah, sebenarnya tuh kalau kamu mau bahas Kalitake gitu kan, itu sebenarnya kalau di guideline Kadigo sih jujur aja nggak ada gitu ya. Terus pasien dengan CKD jadi kapan? Kayak lu udah lihat kan tadi di presentasi gua juga nggak ada tuh yang pakai potassium binding yang oral gitu. Tapi kan kalau kita sadar di klinisnya itu kan banyak yang pakai ya Kalitake ya. Ya mungkin itu harus kalian pertimbangin juga tergantung dari hiperkaleminya gitu. Hiperkaleminya di level berapa sih? Kalau hiperkaleminya itu cuman misalnya 6,5, kalau cuma 6 gitu ya. Mungkin kalian boleh pertimbangin Kalitake. Kalau pasiennya nggak ada keluhan juga, EKG-nya juga masih bagus, dan kalian mau mengurangi potasiumnya aja gitu. Bisa dipertimbangkan menggunakan Kalitake. Begitu. Tapi kalau pasiennya datang hiperkalemia udah parah, pasiennya udah EKG udah jelek, ya tentunya kalian nggak bisa dengan Kalitake gitu. Itu kan kita artinya bahasnya penanganan hiperkalemi kan. Nah, kalau udah kayak gitu kalian harus pakai ini insulin, jangan lupa begitu. Buat kenapa insulin? Buat kita treat hiperkaleminya. Ya. Kalau Bignat, kapan kita pakai Bignat? Itu kalau pasiennya asidosis ya. Pada umumnya Bignat itu kan masih kontroversial ya karena dia kan nggak meningkatkan menurunkan mortalitasnya ya. Tapi pada umumnya itu dia dipakai pada saat pH-nya itu di bawah 6,9 ya. Tapi itu nggak spesifik di CKD sih. Itu just kayak general practice aja rata-rata kayak gitu. Dan nggak semua juga pakai Bignat, tergantung lu nanya siapa, kayak IPD kah atau anestesi kah. Soalnya kayak beda-beda juga ya teman-teman kalau buat Bignat. Tapi kayak pertanyaannya bagus ya. Gua harap sih menjawab. Sebenarnya nggak menjawab ya, tapi ya kurang lebih kayak gitulah yang aku tahu gitu. Oke, makasih banyak dok. Ini ada pertanyaan lagi dari Kesha Tirana nih. Halo dokter Kusena. Aku mau tanya soal pemberian EPO. Tadi kan dikasih tambahan iron. Itu dikasih bebarengan atau gimana dok? Oke, sip. Pertanyaannya jadi gimana caranya ya? Sebenarnya ini udah benar-benar jauh di luar kompetensi dokter umum gitu ya. Tapi kalau di Kadigo sendiri rekomendasinya itu untuk EPO tuh lu cuma boleh kasih kalau misalnya pasiennya nggak sedang iron deficiency gitu. Jadi lu harus perbaikin dulu iron stores-nya gitu. Baru lu boleh kasih EPO. Kalau nggak boleh. Gitu ya. Semoga menjawab ya Keisha. Tetap harus diperbaikin dulu ironnya karena EPO itu kan lu nge-stimulate untuk jadinya erythropoiesis, tapi kalau erythropoiesis tidak tidak ada ironnya kan itu tidak bisa terjadi, hemoglobinnya tidak bisa dibentuk, jadi tidak berguna juga lu kasih EPO begitu ya. Oke. Udah cukup menjawab ya Kesha ya. Ada pertanyaan lagi mungkin atau mau Kahoot nih Gus? Ada berapa nomor tuh Kahootnya? Thank you pertanyaannya. Pertanyaan bagus juga tuh ya, sangat kritis ya. Aku ada lupa ya, coba ya teman-teman, aku share screen pakai laptop sekarang. Aku stop share screen. Udah kelihatan nggak? Kelihatan sih. Kahoot. At Udah home kelihatan? waiting for players kan? Nah, kalau teman-teman berkenan, silahkan join Kahoot-nya. Ayo, game pin-nya ya, berarti masukin game pin ya, Gus ya? Iya, betul. Tinggal ke Kahoot, terus masukin game pin-nya, terus ntar kita coba ya. Nggak apa-apa teman-teman kayak pakai nama samaran aja gitu ya. Kalau malu, kalau pede sih pakai nama asli aja gitu. Juara 1 gitu, Kahoot. Masukin CV gitu. Lulus IPD, mantap. Nama samaran mantap dah. Amin, sukses Oski. Ya tunggu sampai jam berapa ya? Tunggu 1 menit lagi ya deh. Iya deh, biar nggak lama ya. Iya. Selamat malam dok, izin bertanya dok. Gimana Kevin?
Dok, izin bertanya, kalau misalkan untuk masalah terapi cairan di pasien CKD gimana? Apa tuh Kayak maksudnya? kalau misalnya saya baca konsumsi cairan itu kayak misalkan Konsumsi ada cairan. Oke, iya. pertanyaan menarik ya. Jadi kan tadi katanya kalau CKD itu kan nanti ada gangguan ekskresi cairan dan balance dari cairan. Jadi kita gimana caranya untuk restriksi cairan water intake-nya supaya dia optimal gitu ya, dia tidak overload tapi dia juga tidak dehidrasi. Jadi untuk ngerti itu lu sebenarnya harus ngerti dulu kayak komposisi balance cairan itu apa sih? Balance itu kan sebenarnya net dari input kurangin output. Input tuh biasa dari makanan, minuman. Ya, kalau output tuh biasa dari kencing, dari BAB dan dari EWL gitu. Insensible water loss gitu ya. Nah, secara umumnya paling gampang itu gimana sih pada pasien CKD lu ngukur ini orang harus minum berapa banyak. Nah, pada pasien CKD itu biasanya yang disuruh itu lu minum sesuai dengan kencing lu yang lu keluarin. Jadi lu kencing 500 cc, lu hari itu boleh minum 500 cc. Gitu. Karena kan beda gitu. Gak mungkin lu pakai patokan 2 liter per hari untuk pasien dengan GFR 90 dengan pasien yang udah GFR 15. Jadi gimana cara paling gampangnya? Cara paling gampangnya dengan kencing. Kayak lihat pasien kencing berapa kali, dia itunya berapa kali, minumnya boleh sebanyak kencingnya gitu. Tapi memang untuk kontrol cairan tuh susah banget karena pasien CKD itu gatel, uremik, dehidrasi pasti ada gitu. Jadi emang kontrol cairan susah, pasien CKD juga pastinya susah untuk adherent terhadap itu. Nah, ya seperti itu. Jadi jawaban simpelnya sih lihat dari kencing aja gitu. Kalau di guideline sih nggak ada tulisannya, tapi pada umumnya seperti itu. Ya. Terima kasih, Dok. Yes, thank you pertanyaannya. Ini gue gimana mulainya ya, Kahoot ya? Oh, ini start. Mulai ya teman-teman ya, Kahoot ya, supaya kita bisa selesai on time. Ya, mastering CKD ya. 3, 2, 1. True or false duluan. Oke. CKD harus ada penurunan eGFR, bener nggak? Nah. Bener nggak nih? Oh, ini gue juga harus jawab nih. Gimana sih pakai gue pikir aku di panel gitu. Wah, false. Dan masih ada yang jawab yang true ya. CKD harus ada penurunan GFR. Oke, jadi kita bahas aja nih teman-teman ya. Langsung aku bahas setiap ini ya. CKD harus ada penurunan eGFR. Enggak, teman-teman. Ya, karena kembali lagi kayak yang aku bilang tadi, definisi apa sih? Definisinya adalah perubahan struktur ataupun fungsi yang lebih dari 3 bulan yang ada pengaruh terhadap kesehatan pasiennya di kemudian hari begitu. Jadi apakah harus ada penurunan eGFR? Belum tentu, karena pasiennya juga bisa tanpa ada penurunan eGFR tapi albumin urea masif selama lebih dari 3 bulan itu juga udah termasuk dalam CKD. Oke? Atau pasiennya ternyata ada RBCK selama lebih dari 3 bulan, jangan-jangan pasiennya ada nefritik karena misalnya lupus nefritis gitu ya, nggak harus ada penurunan eGFR untuk bisa dibilang CKD. Berikutnya, apakah proof of chronicity yang dapat ditemukan dalam pemeriksaan USG abdomen? Teman-teman, ini gampang nih. Apa nih proof of chronicity-nya gitu? Yang bisa lu temuin. Udah disebutin tadi ya. Wih, mantap benar. Reduction kidney size. Oke, ini aku bahas ya. Mantap nih. Tapi masih ada yang salah nih. It's okay, teman-teman. Hidronefrosis. Nah, menarik ya. Kalau kita ngomongin hidronefrosis, nah aku ngerti nih kalau 4 orang ini pikir hidronefrosis nih. Karena kan pastinya kita juga tahu ya penyebab salah satunya CKD itu juga bisa obstruksi. Mungkin mereka mikir hidronefrosis yang udah lebih dari 3 bulan gitu. Nah, tapi kembali lagi, lo harus ada 2 bandingan gitu, teman-teman. Tapi menarik ya jawaban hidronefrosis. Terus duplex kidney. Duplex kidney itu sebenarnya ureternya yang duplex, bukan kidney yang duplex gitu. Jadi nggak termaksud ya. Oke, mantap teman-teman. Walaupun duplex kidney juga meningkatkan risiko ISK dan pyelonefritis, tapi selama itu belum terjadi ya belum gitu ya. Mantap. CKD selalu irreversible, true or false, teman-teman? Wih, langsung cepat. Gimana? Wah, masih ada yang jawab yang true. Nggak apa-apa. Yang bener false. Kayak aku bilang tadi, CKD itu nggak selalu irreversible ya. Ada kondisi-kondisi tertentu yang dimana dia itu reversible. Ada contoh yang tadi kasusnya itu nefritis dengan imunosupresif terapi. Oke? It's okay, teman-teman. Kita kan belajar bareng. Justru dengan salah kita belajar lebih banyak gitu. Ya. Mantap. Coba kuis berikut. Berapa balas ACR masuk dalam definisi CKD?
Nah ini kalau ada yang bener sih jagoan ya. Gue sih pastinya salah gitu ya kalau gue jadi kalian gitu ya. Perhatiin juga unit-unitnya nih, miligram per gram gitu. Nah, gimana kalau ada yang bisa langsung jawab sih jagoan sih. Wih, 21 Bener orang jago semua. ya. Mantap. Atau screenshot terus di save, gak tahu juga ya. Terus nih ya, oke, it's okay kalau yang salah. Karena gue juga pasti salah kalau gue jadi kalian. It's okay gitu. Ini kan cuma hafalan. Yang penting kalian hari ini bisa dapat konsepnya gitu. Hafalan mah pasti bisa. Lulus PD amin. Wih, lulus Oke, IPD ini banget menang terus. nih. Batas bawah IGFR yang termasuk. Berapa yang termasuk dari definisi CKD? 55, 75, 65, 60. Ayo. Cepet. 60. Oke, masih ada yang ini ya terkecoh ya. It's okay guys, karena kalau gue juga jadi kalian, gue juga pastinya nggak akan langsung hafal. Gitu. Gue juga bukan tipe yang bisa langsung hafal gitu guys. Tapi yang 23 orang yang udah jawab 60, artinya kalian semua hebat. Buh, CIEH. Ah, cie. Cie lulus IPD, anjay. Sengaja nih guys. Nah, best marker for clearance in CKD apa? Ayo, best markernya ya. Best. Ayo, nih. Wih, inulin 8, mantap. Kreatinin 7. Ya, is okay. Karena emang kalau di klinis emang kreatinin, tapi kan pertanyaannya tuh the best. Nah, inulin ya. Oke, oke. Good job guys yang 18 ini. Yang 7 ini is okay. You know, learn something new every day. Nah, selamat ya terhadap Sjogren nomor 3. Mantap nih, 6. Ini jago-jago semua ya. Soalnya kayak terlalu gampang ya guys. Atau mereka terlalu pinter nih, nggak tahu deh. Iya nih, kayaknya udah nggak perlu lagi nih sebenarnya dibikin kelasnya Gus ya. Ya udah, good job guys. Untuk ini ya. Mantap. Mantap guys. Oke. Good job, good job. Ada Kalau ada pertanyaan lagi nih pertanyaan Gus? boleh. Ada nih, ada. Izin bertanya. Coba Len, bacain Len. Moderator ini. Dari Serena Onassis. Halo Ko, izin bertanya. Untuk pengobatan DM pada pasien CKD, pilihannya berbeda nggak untuk GFR yang berbeda-beda? Misalnya kalau metformin sama SGLT2 itu indikasinya kalau di atas 30, kalau GFR-nya di bawah itu beda lagi atau gimana Ko? Mantep nih pertanyaannya nih. Memang nih luar biasa ya semuanya pertanyaannya nih. Ini sangat spesialistik ya teman-teman ya. Bahkan kalau dokter umum ketemu kayak gitu aja harus langsung kabur jauh-jauh dan dirujuk ya. Ini Aku calon ada IPD. Calon IPD semua ikut. keren deh. Gue tunjukin slide ya. Gue ada sih tadi. Nggak tahu deh ditampilin belum. DM. Nah, kayak gini, Serena. Nah, kita tergantung kita mau ngarahnya ke arah mana gitu buat ininya. Tapi kalau ditanya apakah ada indikasi tertentu? Yes, ada indikasi tertentu. Semua obat DM itu sebenarnya ada batas bawah GFR-nya, di mana kalau di bawah itu harusnya lu nggak boleh gunain. Contohnya itu kayak metformin. Kalau dia udah di bawah 30 atau 15 gitu ya, kalau gua nggak salah inget ya, lu nggak boleh pakai metformin lagi gitu. Lu harus ganti pakai yang lain. Tapi pada umumnya kalau dengan GFR-nya masih oke, nggak sampai batas bawahnya, pemilihan utamanya paling bagus itu metformin dengan tambahan SGLT itu. Apakah dia tolerate atau enggak aja sih buat dua itu. Itu sih. Ya, mungkin kalau itu sih mungkin itu ya aku menjawab pertanyaan kamu dengan bulletin ini tergantung. Terus untuk dose adjustment itu pasti ada, tergantung GFR juga beda-beda setiap obat. Nggak mungkin aku bahas malam ini gitu ya, karena udah terlalu banyak gitu diskusinya ya. Lelah juga guys. Ya, kurang lebih seperti itu gitu. Ntar dibaca-baca aja atau aku bisa kirimin juga tabelnya di mana udah nggak boleh butuh itu. Tapi nggak mungkin ditanyain juga sih itu buat ujian. Oke, kalau penasaran boleh ntar DM atau chat gue. Ntar gue jelasin lagi. Ya. Jonathan nanya nih, Kus. Kok jadi kalau EGFR-nya kurang dari 30, OAD-nya bisa diganti apa? Oke. Ini Serena. Oke, thank you. Yes. Nah, kalau IGFR kalau di sini sih yang di tabel ini yang dia pakai sih ini ya.
kurang dari 15 ya. Jadi lu boleh pakai DPP-4 atau insulin gitu. DPP-4, insulin atau thiazolidine-dion's gitu. Kalau eGFR udah di bawah 30, seingat aku sih kalau nggak salah itu udah indikasi pakai insulin ya. Kalau aku nggak salah, ntar aku coba bantu cek lagi ya teman-teman. Soalnya kalau di bawah 30 kan udah lumayan parah gitu ya. Ntar aku cek lagi aja supaya bisa mastiin ke teman-teman. Tapi kalau udah rendah biasanya udah langsung pakai insulin sih. Tapi insulinnya ntar di dose adjust lagi kayak terhadap kayak GFR-nya gitu, clearance-nya gimana. Nah kalau ditanya sekarang kayak gimana cara kita dose adjust insulin terhadap pasien dengan DM dengan CKD yang udah GFR rendah gitu kan? Nah, gue juga nggak tahu guys. Itu mungkin harus tanya yang udah bener-bener SPPD, KGH ya. Silakan aja tanya mereka. Gue sih nggak bisa menjawab gitu. Ya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini nih guys, karena kita kan terbatas durasi ya kalau di sini. Nanti kalau misalkan punya pertanyaan, kita ada line open chat ya. Jadi kalian bisa nanya apapun tentang koas, tentang FK di situ. Ini aku kasih linknya. Jadi kalian ntar bisa join, terus tanya apapun, diskusi sama teman-teman yang lain, sama kita juga ya. Ini aku juga ada kirimin link untuk feedback form. Minta tolong untuk kalian isi, nggak nyampe 30 detik, cuman pendek banget, supaya kita bisa evaluasi kelas kita berikutnya ya. Oke, ini masih ada yang mau nanya nggak nih? Kalau enggak, coba stop ini dulu, stop share. Aku stop screen. share. Aku stop share. Kita foto dulu ya. Sabi dong. Terima kasih kita ya foto guys dulu udah nih. meluangkan waktunya untuk yang lagi IPD ya, jujur aja CKD kayaknya nggak akan keluar ya Len ya. Iya sih, jarang. Tapi pasiennya sebenarnya banyak loh di poli itu, pasien CKD itu. Masalahnya bukan kompetensi dokter umum sih sebenarnya lu bahas CKD gitu. Tapi tetap aja kayak hari ini yang gue bahas tuh yang wajib kalian tahu aja sebagai dokter umum. Gue gak mendalami lagi kayak jenis EPO-nya apa gitu yang paling baik, susah itu. Ya, itu yang bisa aja kita bahas hari ini ya. Ya, oke. Yuk teman-teman, kita nyalain dulu fotonya, nyalain dulu kameranya. Kita foto sebentar ya. Coba kita tunggu semenit. Lama banget Lan. Oh iya, kelamaan ya. Ya udah deh, bentar lagi. Udah yuk, ya udah. 1, 2, 3. Oke, mantap. Thank you guys. Thanks ya guys. Kalau masih mau ada pertanyaan, boleh ya langsung ke open chat yang tadi ya. Oke? Thank you. Akan dijawab secepatnya. Dan kalau di open chat tuh lebih enak. Kayak ada banyak banget yang bisa jawabin. Bukan gua doang. Ya. Kalau knowledge gua pasti limited ya dibandingkan yang lain ya. Yang lain lebih ekspansif gitu knowledge-nya. Nanti PPT sama link YouTube-nya bakal di-share di grup WhatsApp ya. Oke, jadi jangan leave dulu. Sip? Oke guys, thanks ya. Oke, thank you. Oke dok. Thank you ya. Mantap nih, thank you Jessica Clarencia juga, Prita, Clarissa Surya, Kesha, thank you guys.